Tahun 2003, aku didiagnosa menderita stenosis esophagus atau penyempitan kerongkongan. Andaikan bisa aku batalkan peristiwa 8 tahun lalu. Peristiwa saat kami baru saja menikah. Peristiwa yang mungkin menjadi penyebab semuanya ini. Saat itu aku tengah membonceng istriku. Tiba-tiba, sebuah motor yang mendahului malah menabrak motor kami. Pengemudi itu marah dan memukul istriku. Aku tak terima. Akhirnya kami berkelahi. Kejadiannya itu menyebabkan saya dipukul di bagian leher ini, belakang kepala. Nah, dari dokter sarafnya setelah dengar cerita, dia mengambil kesimpulan bahwa saya tuh ada kerusakan saraf kerongkongan setelah dipukul. Tahun 2003, aku didiagnosa menderita stenosis esophagus atau penyempitan kerongkongan. Ditambah lagi dengan sinusitis dan MAH yang kronis. Sedih, pasti pertama sih sedih ya. Dapat cobaan baru nikah gitu kan. Yang kepikir ya pengennya sih baru nikah kan seneng. Tapi kita nerima cobaan ini gitu aja. Penyakitku ini membuatku sulit mencari nafkah. Aku merasa belum bisa memberikan kebahagiaan pada istriku. Kami bahkan belum sempat mewujudkan cita-cita awal pernikahan kami dulu. Punya rumah sendiri. Saya niatnya pokoknya pertama tuh mau rumah sendiri lah, biarpun cuma kontrakan. Yang penting bisa merasakan kalau apa artinya mandiri gitu. Karena sekarang ya begini ya, semuanya ditanggung. Hingga kini aku masih menumpang di rumah orang tuaku. Aku bahkan terpaksa menggantungkan hidupku, istriku dan anak-anakku pada orang tuaku. Padahal dompet mereka hanya diisi uang pensiun. Aku tetap berusaha mencari nafkah, walau dengan fisik seperti ini. Bahkan saat aku masih memakai selang di hidung, aku nekat mencabutnya untuk mencari rezeki. Saya juga punya tanggungan Pak ya, ada tanggungan istri sama anak ya. Saya juga kadang-kadang cari rezeki lah gitu di luarnya. Saya kan nggak mungkin waktu saya lagi cari rezeki itu dengan kondisi selang begitu ya. Ya orang mungkin melihatnya udah ini sakit-sakit bukan di rumah sakit malah main-main gitu, atau ini orang kabur kali di rumah sakit. Saya kan nggak mau seperti itu ya orang pikirannya. Putus asa. Aku juga pernah berniat mengakhiri penderitaan dengan jalan pintas. Saya sempat malam-malam istri anak tidur, itu saya nyilat sini Mbak, besok nggak kena nih, namanya ininya nggak kena Mbak, nadinya nih. Untunglah Allah memberiku kekuatan. Dukungan istri dan kedua putriku, Vira dan Zahra, memberiku keinginan untuk terus bertahan. Makanya pas istri mulai terima juga kenyataan bahwa saya begini, nggak bisa nafkahin lahir batin, nggak bisa buat mereka bahagia, anak istri gitu ya. Istri juga hanya menerima gitu ya kenyataan. Akhirnya saya juga menerima kenyataan gitu loh Mbak. Kalau mau niat ninggalin sih sebenarnya bisa gitu kan. Cuman tujuan utama saya menikah apa itu? Kita harus kembali ke tujuan utama saya menikah. Tujuan utama orang menikah itu kan bukan cuma menerima bahagianya aja. Terus suatu saat nanti saya seandainya sakit juga yang ngurus kan pasti suami.
Anak-anak juga selalu mendukungku sepenuh hati. Ya, adik obat ya, masukin obat. Jadi nanti obatnya dia yang buka, dia masukin ke gelas, dia ngambil suntikannya. Anak-anakku, Zahra dan Vira, begitu pengertian. Merekalah pelita dalam hatiku. Entah kapan aku bisa membalas mewujudkan doa dan harapan mereka.